Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Gak kerasa ya hari ini udah hari terakhir puasa dan udah ada hawa-hawa lebaran nih. Besok kita udah nyambut lebaran. Walaupun lebaran tahun ini tuh agak berbeda dari lebaran tahun sebelumnya, tanpa mudik, tanpa kumpul keluarga besar. Tapi nih udah tercium nih aroma-aroma. Aroma apa sih? Aroma opor ayam, ketupat, terus apalagi rendang, gulai kari, sayur cabai, dan banyak makanan berkuah santan lainnya. Nah, makanan berkuah santan ini kan sering dikategorikan sebagai sumber kolesterol tinggi. Jadi sekarang ibu-ibu rumah tangga nih, ibu-ibu, mamahnya atau apa, lebih sering mengganti santan dengan susu atau dengan creamer. Nah, boleh nggak sih kalau santan diganti dengan susu? Gimana nih kadar kolesterolnya? Gimana nih kadar lemaknya? Apakah menurun atau apakah makin tinggi? Nanti kita bahas di biaya. Maksudnya santan bisa diganti dengan susu ini kan maksudnya adalah untuk meminimalisirkan kandungan lemak dan juga kolesterolnya. Apakah seperti itu di kandungan gizinya? Mari kita lihat kandungan gizinya. Nah, ini kandungan gizinya. Bisa teman-teman lihat ya, ini di kolom kolesterol. Yang paling tinggi ternyata ada di susu full cream, bukan ada di santan. Loh, kok di susu? Ya, karena susu ini produk hewani. Kolesterol sendiri disintesis oleh hewan. Jadi, susu ini merupakan salah satu produk hewani, makanya dia kolesterolnya tinggi. Terus kita lihat lagi di lemak. Kalau di lemak, kelihatan banget ya santan yang paling tinggi. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan mengapa santannya perlu diganti dengan susu. Tapi kalau misal pun tidak diganti tidak apa-apa, hanya saja cara pengolahannya harus di bawah suhu 200 derajat Celcius. Nah, gimana nih kalau dengan creamer? Nah, sekarang kan creamer udah canggih ya, udah bagus pengolahannya juga, udah ada yang kolesterolnya 0 dan juga ada seratnya. Gimana nih dengan kandungan gizinya? Oke, kita lihat aja ya langsung. Nah, ini ada kandungan gizinya. Kalau untuk santan itu lemak per 1 gramnya adalah 0,24. Kalau creamer per 1 gramnya 0,33. Lebih besar creamer. Tapi kalau di creamer itu tidak ada kandungan lemak tak jenuh yang akan berubah menjadi trans. Jadi masih lebih baik creamer dibandingkan dengan santan. Kan sudah disinggung sedikit ya mengenai pengolahan yang dapat membuat santan menjadi kolesterol tinggi. Kok bisa? Karena si asam lemak tak jenuh pada santan ini, dia kalau ketemu pengolahan dengan suhu tinggi akan berubah menjadi trans fatty acid. Trans fatty acid ini dia sifatnya dapat meningkatkan kolesterol LDL, kolesterol total, dan menurunkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Nah, seringkali nih pas raya nih kan kita opor masak banyak, hari masak banyak, tapi ternyata nggak habis. Terus dibesokin lagi, dipanasin lagi. Nah, itu yang bikin asam lemak trans ini yang sudah tadinya ada, gara-gara santan itu kan dipanasin, ada lagi terus ya. Jadi aja makin tinggi kadar kolesterol si menu itu, begitu. Jadi bukan dari sifat bahan santannya, tapi dari proses pengolahannya. Nah, gimana nih biar nggak makin nambah kolesterolnya? Yaitu kalau pakai santan itu harus 1 kali habis. Dan juga bilang sama mama masaknya secukupnya aja. Satu lagi nih teman-teman, menu itu kolesterolnya tinggi atau tidak itu tergantung sama bahan utamanya. Kalau misalnya bahan utamanya daging merah, ya iya pasti dia tinggi kolesterol karena daging merah itu sumber kolesterol. Jadi walaupun teman-teman ganti santannya pakai susu atau pakai creamer, tapi pembatasan menu itu tidak diberlakukan, ya sama aja nanti ketemunya tetap meningkatkan kolesterol gitu. Nah, gimana nih teman-teman setelah dapat penjelasan tadi? Jadi teman-teman lebih pilih apa? Lebih pilih susu kah, santan kah, atau creamer? Nanti teman-teman kasih tahu ya jawabannya dan boleh isi di kolom komentar sini. Nah, seperti biasa kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kurang jelas atau mau nanya, boleh langsung DM. Terus juga ya kalau teman-teman ahli gizi lihat ada salah mohon dikoreksi, ya kan? Karena ini masih bulan Ramadan. Gak lupa juga mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.